Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali ya untuk membahas soal fisika kelas 12. Ini soal PTS di semester 1 ya. Soalnya di sini sebuah bola lampu listrik bertuliskan 12 watt 6 volt. Agar lampu tersebut dapat bekerja dengan layak ketika dihubungkan dengan sumber DC 24 volt, maka diperlukan tambahan hambatan listrik adalah titik-titik. Nah, jadi coba kita lihat gambarnya. Nah, pertama ini ya ada sumber listrik nih 24 volt, kemudian di sini ada lampu ya, dipasang lampu dengan spesifikasinya itu 12 watt dan 6 volt ya. Nah, jadi lampu ini itu kalau langsung diberikan tegangan listrik ya, atau langsung diberikan V 24 volt, itu nanti akan rusak ya gitu. Jadi harus 6 volt gitu, menyesuaikan dengan spesifikasinya. Maka supaya asalnya 24 ke 6 itu kan harus dikurangin ya. Harus dikurangin nih tegangan listriknya yang nyampe ke lampu. Nah, logikanya itu kita pilihannya ini ya, ngasih hambatan di sini, atau ini istilahnya secara seri ya, atau ngasih hambatan secara paralel, atau digambarkan di sini. Nah, kalau kita ngasih hambatan secara paralel atau di sini, itu sebenarnya nanti tidak berpengaruh ya, atau tidak akan berkurang tegangan sumber ke lampunya, akan tetap 24 volt. Karena karakter atau sifat ini kan paralel, tegangan di sini, tegangan yang mengalir ke sini dengan yang mengalir ke sini itu kan sama 24 volt. Nah, misalkan ininya nggak ada gitu, misalkan pakai hambatan yang paralel, maka nanti tegangan listrik yang ke lampunya itu nggak berkurang, akan tetap 24 volt. Nah, itu akan ini ya, tidak layak gitu, atau tidak akan nyala lampunya, atau rusak nantinya karena kegedean. Nah, jadi logikanya itu kita nanti menambahkan hambatannya secara seri ya, atau di sini, supaya nanti tegangan setelah melewati ini itu akan berkurang. Nah, jadi 6 volt. Nah, kan supaya jadi 6 volt asalnya 24, itu kan 18 volt ya jadinya gitu. Maka tegangan di hambatan ini itu harus 18 volt nilainya, supaya jadi 6 volt setelah melewati ini. Dan masuk ke lampu itu harus 6 volt. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita tahu ya tegangan. Kita tahu kan daya listrik ya, P sama dengan V dikali I ya. Daya listrik sama dengan tegangan dikali arus ya. Nah, jadi kita kalau seri ya, ini kan kita memasang hambatannya seri, maka arusnya itu kan sama ya, yang mengalir di hambatan dengan yang di lampu. Maka kita cari arusnya ya, I lampunya gitu. Nah, pakai rumus apa? Daya dibagi tegangan ya. Nah, daya yang dari spesifikasi dan juga tegangan yang akan dialirkan ke lampu, yaitu 6 volt kan. Maka dayanya 12, tegangannya 6, maka arus yang mengalir di lampu itu adalah 2 ampere gitu harusnya. Harus 2 ampere. Nah, jadi untuk mengetahui nilai hambatannya itu kita pakai hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari R-nya itu V dibagi I. Nah, jadi kita tahu kan V yang di sini harus 18 volt ya, supaya yang di lampu 6 volt. Karena sumbernya 24 volt, maka V yang di sini kita pakai yang 18 volt. Kemudian arusnya yang udah kita cari ya, yang mengalir di rangkaian seri ini gitu. Arusnya 2, V-nya itu 18, maka nilai daripada
hambatannya itu 9 ohm. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A ya. Jadi harus secara seri. Kalau secara paralel itu tidak mengurangi tegangan ya yang menuju ke lampu. Harus dipasangkan seri ya hambatannya kalau menemukan soal-soal seperti ini. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini banyaknya elektron yang mengalir pada suatu penghantar setiap menit jika kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah 3,2 ampere adalah titik-titik. Nah, ini kita tahu ya, kuat arus atau I ini kan rumusnya itu jumlah muatan per satuan waktu ya, Q per T. Nah, ini banyak muatan per satuan waktu gitu, kuat arus itu. Nah, banyak muatannya sendiri karena di sininya elektron ya. Muatannya elektron, maka banyaknya elektron dikali muatan satu elektron ya, ini nih, dibagi waktu gitu. Nah, kita mau mencari banyaknya elektron atau N-nya, maka kan T-nya itu ke atas ya, atau dikali I kali T, maka E-nya ke bawah dibagi E. Nah, I-nya ini ya 3,2 di soal nih. 3,2 ampere kuat arusnya. Kemudian waktunya itu 1 menit, kita jadikan detik ya, jadi 60 detik. Kemudian di sini kan gak diketahui di soal ya. Nah, ini nih besar muatan satu elektron ya. Nilai muatan satu elektron itu udah ada ya nilainya, udah ketentuan. Walaupun tidak diketahui di soal, yaitu nilainya 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Nah, di sini itu kan bisa dicoret ya, 3,2 dengan 1,6 jadi 2 ya. 2 dikali 60 itu 120. Nah, ini pangkatnya ke atas jadi positif ya, 10 pangkat 19. Nah, ini enggak ada ya, kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, adanya 1,2 ya. Nah, kalau 1,2 berarti kan geser 2 ke kiri ya. Nah, berarti nanti nambah 2 nih pangkatnya jadi 21 ya, bukan yang 20. Maka nanti yang D ya jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pembahasan soal ini dan bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.